Jika ditanya tentang apa yang diinginkan oleh manusia di dunia ini, pastinya kita akan menemukan beragam jawaban. Ada yang berkeinginan punya rumah, mobil, punya keluarga yang harmonis. Ada juga financial freedom, dan masih banyak lagi jawaban yang lain. Tapi satu hal yang menjadi kesamaan dari semua jawaban, yaitu ingin sukses. Lalu apa sebenarnya kesuksesan itu? Apakah mereka yang punya mobil mewah, rumah megah, ataupun harta yang melimpah? Apakah kita yang tidak punya apa-apa ini bisa menjadi sukses? Kita sering mendengar kisah inspiratif seperti Steve Jobs, pendiri Apple, dan Bill Gates, pendiri Microsoft, yang mereka itu semuanya sukses berkarir meskipun mereka drop out dari universitas elit. Atau kita ambil contoh dari yang di dalam negeri seperti Bob Sadino, pengusaha sukses yang putus kuliah di Fakultas Hukum UI dan memilih untuk berwirausaha. Ada juga Adam Malik yang menjadi wakil presiden pada tahun 1978 yang hanya lulus sekolah dasar, namun tetap menjadi jurnalis dan politisi hebat. Dari kisah inspiratif mereka yang sering kita dengar, mereka memang tidak menamatkan pendidikan formal. Tapi satu hal yang mereka lakukan, yaitu mempunyai skill yang tidak mereka dapatkan di pendidikan formal. Namun mereka tetap terus belajar tanpa henti, sehingga kita itu hanya mendengar cerita tanpa mengenal ataupun bertemu langsung dengan orangnya. Mereka selalu dibicarakan, produknya diakui dunia, dan kita melihat mereka sebagai orang yang sukses dengan apa yang kita capai. Tentunya kita itu memimpikan kehidupan yang lebih baik, lebih sejahtera, dan pada puncaknya kita itu hidup bahagia. Sebagai santri yang hidup di dunia pesantren, apakah kita bisa mencapai kesuksesan? Bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan? Apakah pesantren mendukung dan memberikan fasilitas yang kita inginkan? Yang ingin kita bahas kali ini adalah tentang bagaimana kita menangkap peluang yang ada di dunia pesantren. Sekolah formal sudah memberikan kita keilmuan yang mungkin akan dimiliki oleh semua orang yang menjalaninya. Karena di sekolah, role model pendidikannya menggunakan kurikulum yang sudah ditetapkan. Mendapatkan ijazah sebagai bukti bahwa kita itu adalah insan terpelajar. Ini sangat baik sebagai modal utama untuk satu tingkat mencapai apa yang diinginkan. Lalu apakah itu cukup? Tentu saja tidak. Kita bisa menganalogikan pendidikan formal sebagai pondasi dari sebuah bangunan. Setiap rumah itu butuh pondasi dan itu sifatnya wajib. Lalu apakah kita akan membangun rumah sampai pondasinya saja? Tentu saja tidak. Kita menginginkan rumah itu yang bisa ditempati dengan nyaman, indah dilihat, dan enak dipandang. Maka disinilah pentingnya soft skill, dan di pondok pesantren kita ini Membaul Ulum Bata-Bata sudah menyediakan berbagai model pendidikan yang dapat kita pelajari, yaitu berupa lembaga pendidikan pengembangan. Seperti yang sudah diketahui bersama, di pondok pesantren kita ini terdapat banyak sekali bidang yang bisa kita pelajari. Lalu kenapa ini semua harus ada? Apakah ini hanya sebagai identitas pesantren biar kelihatan keren? Atau sebatas bisa dibangga-banggakan? Tentunya saja tidak. Kalau kita lihat di setiap lembaga pendidikan, itu selalu mempunyai visi misi yang ingin dicapai. Membekali santrinya dengan soft skill adalah salah satu tujuan dari apa yang ingin pondok pesantren Membaul Ulum Bata-Bata capai. Terus kenapa harus ada banyak bahasa? Ada bahasa Jerman, Mandarin, Perancis, Spanyol, bahkan masih banyak lagi bahasa yang lain. Karena memang kemampuan berbahasa itu sangat penting. Bahasa itu adalah alat komunikasi. Dengan bahasa kita itu mempunyai peluang kerja yang lebih luas, membangun relasi lintas negara, dan bisa bersaing di tengah kemajuan teknologi. Dalam seni pun tidak kalah penting. Kita itu harus bisa menguasai kaligrafi, tarik suara, dan berbagai macam bela diri. Ada Muay Thai, Cobra, Taekwondo, dan Karate. Bidang ini selalu relate di setiap zaman. Ada banyak manusia sukses dengan skill di bidang seni hingga saat. Saya belajar pencaksilat sebagai bentuk kesadaran seorang anak laki-laki di kampung aja gitu kan. Oh, gua harus bisa berantem gitu kan. Harus bisa berantem. Jadi belajar silat, dan akhirnya saya tahu bahwa belajar silat
ala kampung dulu itu kan yang nggak ada bendera gitu kan. Kalau sekarang saya ingat-ingat itu sebenarnya belajar Pancasila tuh. Selain itu, di tengah berbagai problematika keagamaan yang terus berkembang di era sekarang, kita itu tetap harus dituntut memahami berbagai literatur klasik guna membentengi diri sendiri dari kecamuk pemikiran sosial yang terjadi. Munculnya berbagai aliran sesat misalnya, yang lahir akibat pemahaman agama yang tidak matang, itu menuntut kita untuk membantah sekaligus memberikan solusi dengan pemahaman yang tepat. Makanya kita itu perlu belajar fikih, akidah, ulumul Quran, dan bidang keagamaan yang lain. Disinilah bidang kitabiyah berperan guna memberikan solusi pada umat dan memberikan edukasi di tengah gencaran sosial media yang melahirkan sosok agamawan dadakan. Era modern telah menuntut kita untuk berpikir maju dan terus berkembang. Namun kita tetap dituntut seimbang urusan dunia dan akhirat. Manusia itu memang harus mampu bersaing di tengah kemajuan sosial dalam menopang perekonomian. Perlu punya kemampuan ilmu ekonomi, hukum, matematika, sains, dan bidang ilmiah lainnya. Karena dunia itu hanya akan menghargai orang yang mempunyai kemampuan sesuai dengan zamannya. Alasan inilah yang menjadi semangat Pondok Pesantren Membaul Ulum Bata-Bata dalam melahirkan sosok-sosok yang berkualitas, yang siap pakai dan bersaing di tengah perkembangan zaman melalui lembaga pendidikan, pengembangan, dan badan otonom. Dan hal ini telah terbukti dengan banyaknya alumni Pondok Pesantren Membaul Ulum Bata-Bata yang berkiprah memberikan dampak perubahan besar di tengah masyarakat. Ada yang menjadi kiai, politisi, advokat, dosen, bahkan profesi bergengsi lainnya. Maka dari itu, mari asah skill kita melalui program LPP dan buktikan bahwa kita adalah santri Membaul Ulum Bata-Bata yang kelak akan memberikan dampak perubahan bagi kita sendiri, lingkungan, bangsa, dan negara.